Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Al-Hanif. Saya dari Tarbiyah C, Fakultas Agama Islam Prodi Tarbiyah. Di sini saya akan membacakan artikel saya yang berjudul Pentingnya Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan. Yang pertama, abstrak. Artikel ini membahas tentang bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional yang harus dilestarikan dan diperhatikan setiap kaidahnya. Penggunaan bahasa Indonesia masih banyak mengalami ketidaktepatan karena kurang sadarnya kita mengenai pentingnya memperhatikan kaidah ejaan dan ketepatan dalam penulisan maupun pengucapan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu yang pada zaman dulu menjadi bahasa lingua franca, yakni bahasa perdagangan antar pulau di Nusantara. Bahasa Indonesia itu sangat penting karena untuk menghubungkan komunikasi orang-orang Indonesia yang berbeda suku, ras, dan berbeda pulau karena tiap bahasa masing-masing daerah berbeda-beda. Dengan diperkenalkannya penggunaan bahasa yang baik diharapkan menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia serta menjadi tanggung jawab bersama untuk menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya di lingkungan akademis dan pendidikan. Metode di dalam artikel ini adalah deskriptif subjektif, yaitu metode yang menjelaskan, mendeskripsikan, dan menyajikan gambar mengenai pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pendahuluan. Indonesia adalah negara yang sangat luas, yang beraneka ragam. Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dan 718 bahasa daerah yang mengelilinginya. Sebelum adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dulu orang-orang berkomunikasi dengan bahasa daerahnya masing-masing. Bangsa Indonesia yang luas dengan bahasa daerah yang banyak membuat komunikasi terhambat di antara bangsa yang berbeda pulau. Maka itulah diciptakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu yang pada zaman dulu menjadi bahasa lingua franca, yakni bahasa perdagangan antar pulau di Nusantara. Bahasa Indonesia itu sangat penting karena untuk menghubungkan komunikasi orang-orang Indonesia yang berbeda suku, ras, dan berbeda pulau karena tiap daerah mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Eksistensi bahasa persatuan selain dipengaruhi kekonsistenan penggunaannya juga harus didukung oleh kemampuan bahasa tersebut dalam mengungkapkan fenomena baru yang berkembang. Penggunaan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan adalah dengan cara memberi kesempatan kepada keragaman dan kekayaan bahasa daerah di tanah air untuk menambah perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Metode di dalam artikel ini adalah deskriptif subjektif, yaitu metode yang menjelaskan, mendeskripsikan, dan menyajikan gambaran mengenai pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sumber penyusunan diperoleh menggunakan teknik studi pustaka. Teknik studi pustaka ialah pengumpulan informasi yang dicari dan dipahami dari sumber bacaan seperti buku, artikel, jurnal, karya ilmiah, dan sumber lain yang mendukung penulisan. Dalam artikel ini akan dijelaskan pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan menerangkan eksistensinya sebagai bahasa persatuan. Hasil. Berdasarkan hasil yang dilakukan melalui metode deskriptif subjektif, yaitu metode yang menjelaskan, mendeskripsikan, dan menyajikan gambaran mengenai pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa merupakan sarana manusia untuk berpikir, yang merupakan sumber awal manusia memperoleh pemahaman dan ilmu pengetahuan bangsa. Bahasa Indonesia yang luas dengan bahasa daerah yang banyak membuat komunikasi terhambat di antara bangsa yang berbeda pulau. Maka itulah diciptakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan agar masyarakatnya mudah saling memahami dan berkomunikasi. Penutup. Bahasa Indonesia terdiri dari serapan bahasa Melayu. Dahulu saat perdagangan di Indonesia terdiri dari ratusan pulau dengan keunikan bahasa daerah di dalamnya. Bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa, menjadi tolak ukur penggunaan bahasa Indonesia sebagai komunikasi yang membantu warga Indonesia untuk mengerti informasi yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Penerapan bahasa Indonesia menjadi
mata pelajaran wajib di lingkungan pendidikan. Diharapkan menumbuhkan rasa bangga dari akan tanah air. Bahasa Indonesia tidak seharusnya dilupakan, tetapi harus dilestarikan dan harus diperkenalkan kepada budaya luar. Bahasa Indonesia yang kaya akan meningkatkan minat negara lain untuk mempelajarinya. Mahasiswa adalah generasi yang akan mengharumkan bangsa di kemudian hari. Hendaknya memakai bahasa Indonesia yang sesuai tempatnya. Jika berada di lingkungan keluarga, gunakanlah bahasa dengan tutur kata yang sopan. Jika berada di sekolah dan berkomunikasi dengan teman sebaya, gunakanlah bahasa yang santai. Tempatkanlah penggunaan bahasa sesuai dengan di mana bahasa itu dituturkan. Dengan ini diharapkan rasa cinta akan bahasa Indonesia semakin meningkat. Karena dengan menerapkannya bahasa dengan baik, maka kita telah mempersatukan bangsa tanpa ada kesenjangan dalam komunikasi. Bahasa Indonesia adalah identitas dan juga ciri khas bangsa yang harus dilestarikan dan dibawa hingga ke generasi selanjutnya. Dan daftar pustakanya. Sekian penjelasan saya untuk artikel ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.